Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Desika Suradi Putri dengan NIM G00240082 dari kelompok B7 Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Yang pertama, pada laporan 1 saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai jimbro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, pada kasus tersebut terdapat soal. Soal A jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pada dinding anterolateral terlebih dahulu. Jadi, pada dinding abdomen anterolateral terdapat beberapa lapisan. Yang pertama yaitu kulit. Nah, ini kulit. Jadi, kulit ini itu letaknya paling superficial dan menutupi seluruh permukaan abdomen. Lalu yang kedua ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini atau jaringan subkutan abdomen terbagi. Ada yang di superior umbilicus dan ada yang di inferior umbilicus. Nah, di superior umbilicus ini dia hanya terdiri dari jaringan subkutan. Sedangkan kalau yang di inferior umbilicus, di bagian dalam jaringan subkutannya itu diperkuat oleh serat kolagen dan serat elastis sehingga terbagi lagi menjadi dua lapisan. Yang pertama ada fascia Camper. Nah, fascia Camper ini tuh ketebalannya bervariasi dan dia itu sebagai penyimpan lemak. Lalu terdapat fascia Scarpa yang tipis dengan sedikit atau bahkan tanpa lemak. Lalu yang ketiga ada fascia profunda. Jadi, fascia profunda itu berupa lapisan yang menutupi muskulus. Lalu yang keempat ada muskulus. Nah, muskulus ini tuh terbagi menjadi dua, ada yang flat muscle berupa musculus obliquus externus abdominis, lalu musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominalis. Lalu terdapat yang vertical muscle. Nah, pada yang vertical muscle ini dia berupa musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Lalu yang kelima ada fascia transversalis. Nah, fascia transversalis ini dia berada lebih dalam dari fascia profunda. Ini fascia transversalis. Lalu yang keenam terdapat fascia extraperitonealis. Nah, fascia extraperitonealis ini dia berada lebih dalam dari fascia transversalis. Lalu yang ketujuh terdapat peritoneum. Nah, peritoneum ini merupakan lapisan tipis pembungkus bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen. Jadi peritoneum ini tuh terbagi menjadi dua lagi, ada peritoneum parietal, dia yang membungkus bagian dalam dinding abdomen, lalu terdapat peritoneum visceral. Nah, kalau peritoneum visceral ini dia melapisi permukaan organ viscera abdominis. Lalu selanjutnya kita beralih ke dinding posterior abdomen. Nah, di dinding posterior abdomen ini juga terdapat beberapa lapisan. Yang pertama ada kulit yang letaknya itu paling superficial. Lalu terdapat fascia superficialis dorsi. Lalu yang ketiga ada musculus. Nah, kalau di dinding posterior abdomen ini muskulusnya terbagi lagi menjadi 4 lapisan. Pada lapisan pertama itu dia berupa musculus latissimus dorsi. Yang ini.
Lalu kalau pada lapisan yang kedua itu terdapat beberapa muskulus. Yang pertama ada muskulus serratus posterior inferior, lalu terdapat musculus erector spinae yang ini. Lalu ada musculus obliquus externus abdominis dan musculus longissimus dorsi. Lalu selanjutnya ada yang lapisan ketiga. Nah, di lapisan ketiga ini terdapat musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Lalu yang keempat ada lapisan yang keempat. Nah, lapisan keempat ini terdapat musculus quadratum lumborum yang ini. Lalu ada musculus transversus abdominis ini dan musculus iliopsoas. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal yang bagian B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, pada dinding abdomen anterolateral dia itu terbagi menjadi flat muscle dan vertical muscle seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya. Nah, urutan flat muscle abdominalis dari superficialis ke yang profunda itu yang pertama ada musculus obliquus abdominis externus. Nah, musculus obliquus externus ini merupakan lapisan otot terluar pada dinding abdomen yang berjalan ke arah inferomedial. Nah, jadi otot ini tuh membentuk seperti huruf V. Nah, kan dia seperti huruf V kayak gini. Nah, batas bawah aponeurosis dari musculus obliquus externus ini membentuk ligamentum inguinalis dextra et sinistra yang berjalan dari sia sampai ke tuberculum pubicum dan melipat membentuk canalis inguinalis. Lalu yang kedua ada musculus obliquus internus. Nah, musculus obliquus internus abdominis ini dia terletak lebih dalam dari musculus obliquus externus. Nah, otot ini tuh lebih tipis dan berjalan ke arah superomedial sehingga membentuk seperti huruf A. Dia kayak membentuk seperti huruf A gitu. Kebalikan dari si musculus obliquus externus. Nah, aponeurosis dari musculus obliquus internus ini membentuk falx inguinalis bersama dengan musculus transversus abdominis. Lalu yang ketiga ada musculus transversus abdominis. Nah, musculus ini tuh merupakan lapisan paling profunda dari 3 lapisan flat muscle. Nah, kenapa dia dinamakan musculus transversus abdominis? Karena serabut-serabut ototnya itu berjalan secara transversal. Nah, ini kayak dia itu secara transversal gitu berjalannya. Nah, selanjutnya kalau pada yang vertical muscle, di vertical muscle ini tuh terdiri dari 2 otot, yaitu musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, kedua otot ini tuh dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Oke, yang pertama ada musculus rectus abdominis. Nah, otot ini tuh terbagi menjadi 3 segmen oleh intersectiones tendinae. Oleh ini. Nah, dia itu terbagi menjadi 3 segmen yang terletak setinggi processus xiphoideus, lalu terletak setinggi umbilicus, dan terletak di antara keduanya. Nah, ini dia akan terbagi menjadi 3 segmen. Lalu selanjutnya ada musculus pyramidalis, ini yang kecil. Nah, dia itu kan ukurannya sangat kecil. Lalu musculus ini tuh juga letaknya itu di anterior dari musculus rectus abdominis, jadi di depannya musculus rectus abdominis. Selanjutnya kalau pada dinding abdomen yang posterior itu terbagi menjadi 4 lapisan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada lapisan pertama itu terdapat musculus latissimus dorsi yang ini. Lalu pada lapisan kedua terdapat musculus serratus posterior inferior. Lalu terdapat musculus erector spinae, ini musculus obliquus externus abdominis dan musculus longissimus dorsi. Lalu pada lapisan ketiga terdapat musculus multifidus, musculus interspinalis dan musculus obliquus internus abdominis. Selanjutnya kalau pada lapisan keempat terdapat musculus quadratum lumborum
yang ini. Nih, quadratus lumborum. Lalu terdapat musculus iliopsoas dan musculus transversus abdominis yang ini. Nih, yang dia berjalan secara transversal. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal yang bagian C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi, organ pencernaan manusia ini dipertahankan dalam posisinya oleh beberapa struktur penggantung yang penting. Yang pertama ada mesenterium. Nah, mesenterium ini merupakan lipatan ganda peritoneum yang menghubungkan usus halus atau dia itu menghubungkan viscera intraperitoneal dengan dinding belakang abdomen. Nah, mesenterium ini berfungsi untuk mendukung dan menstabilkan posisi usus serta menyediakan pembuluh darah dan saraf yang diperlukan untuk fungsi usus. Nah, ini contoh mesenterium, ini ada mesokolon transversum. Nah, mesokolon transversum ini dia menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Lalu di sini juga terdapat mesokolon sigmoideum. Dia menghubungkan kolon sigmoideum dengan dinding abdomen. Lalu yang kedua terdapat omentum. Nah, omentum ini berfungsi sebagai pelindung organ-organ di perut dan juga untuk menyimpan lemak. Nah, omentum ini terbagi menjadi dua, ada yang omentum maius ini, atau kalau yang lebih dekat itu ini, omentum maius. Dia itu berbentuk seperti tirai, jadi kayak dia itu nutupin gini, kayak tirai kan dia ke bawah gitu, yang melekat pada kurvatura mayor lambung dan duodenum pars superior. Nah, omentum ini tuh menutupi kolon transversum serta jejunum dan ileum. Sedangkan kalau yang omentum minus itu yang ini. Ini omentum minus. Atau yang ini. Omentum minusnya. Dia melekat pada kurvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju fasies inferior dari hepar. Lalu yang ketiga dia ada ligamentum peritonei. Nah, ligamentum peritonei ini merupakan lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain atau ke dinding posterior abdomen. Oke, yang pertama pada organ hepar. Nah, organ hepar ini dihubungkan dengan dinding abdomen anterior melalui ligamentum falciforme. Ya, yang ini. Jadi yang ini. Lalu dia juga dihubungkan dengan duodenum melalui ligamentum hepatoduodenal dan dihubungkan dengan gaster melalui ligamentum hepatogastricum. Lalu yang kedua pada organ gaster. Dia dihubungkan dengan diafragma melalui ligamentum gastrofrenica. Yang ini. Lalu dia dihubungkan dengan lien melalui ligamentum gastroplenica. Nah, ini liannya kan. Ini ligamentum gastrosplenica. Lalu dia dihubungkan dengan kolon transversum melalui ligamentum gastrocolica. Yang ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan 2 praktikum anatomi yang blok titik 3. Yang pertama pada soal nomor 2, saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya.
Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Nah, sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dari kavitas oris atau mulut terlebih dahulu. Nah, rongga mulut ini merupakan bagian tubuh yang menjadi awal dari saluran pencernaan, di mana terbagi menjadi dua oleh arcus dentalis dan processus alveolaris maxillae et mandibula, yaitu ada vestibulum oris, dia yang merupakan ruang di depan gigi serta terletak di antara bibir dan gigi. Ada vestibulum oris. Lalu juga terdapat cavitas oris propria. Merupakan ruang di belakang gigi yang hampir sepenuhnya diisi oleh lidah dan terletak di dalam rongga mulut. Nah, lalu di sini terdapat batas-batas dari cavitas oris. Nah, batas dari cavitas oris pada bagian anterior yaitu terdapat rima oris yang ini. Jadi dia kayak celah gitu. Nah, rima oris ini merupakan celah yang ada di sini. Lalu terdapat batas di bagian posterior. Di bagian belakang yaitu terdapat isthmus faucium yang menuju ke orofaring. Lalu di bagian superior atau di atas itu dibatasi oleh palatum durum dan palatum mole. Nah, ini batas dari superiornya. Lalu kalau dari batas inferior itu terdapat diafragma oris ini dan lingua. Sedangkan kalau yang di lateral itu dia berupa corpus adiposum bucce dan processus alveolaris mandibula et maxilla. Lalu yang kedua terdapat organ orofaring. Nah, orofaring ini merupakan salah satu dari bagian dari faring. Nah, orofaring ini tuh terletak setinggi vertebra cervical 2 atau 2 sampai 3. Atau dia itu setinggi palatum mole yang di cavitas oris tadi di bagian kranial hingga margus superior epiglottis di bagian kaudalnya. Nah, orofaring ini diinervasi oleh nervus glossopharyngeal dan nervus vagus untuk persarafan motorik dan sensoriknya. Tadi dia diinervasi oleh nervus glossopharyngeal atau nervus ke-9 dengan nervus vagus atau nervus ke-10. Oke, selanjutnya ada organ esofagus yang ini. Nah, esofagus ini merupakan sebuah tabung berdinding otot yang dapat menyempit dan menghubungkan antara faring dengan gaster. Nah, secara keseluruhan esofagus ini tuh terletak setinggi vertebra cervical 6 hingga vertebra thoracalis 11. Nah, tapi di esofagus ini tuh dia dibagi menjadi beberapa pars. Yang pertama ada pars cervicalis. Nah, pars cervicalis ini dia setinggi VC6 sampai VTH1. Lalu yang kedua ada pars thoracalis. Dia setinggi VTH1 sampai 10. Lalu yang ketiga ada pars abdominalis. Dia setinggi VTH 11. Nah, di esofagus itu juga terdapat penyempitan atau yang kita sebut dengan angustia, di mana terdiri dari 3. Yang pertama ada angustia superior. Nah, angustia superior ini tuh merupakan pintu masuk esofagus. Jadi dia setinggi VC6.
Nah, ini di sini angustia superior. Lalu terdapat angustia media atau penyempitan yang di bagian tengah ini. Dia setinggi vertebra thoracalis 4 atau 5. Nah, tadi yang angustia superior setinggi VC6. Lalu terdapat angustia inferior atau yang di bagian bawah. Dia merupakan penyempitan saat melalui diafragma dan awal dari pars abdominalis setinggi VTH 10. Oke, selanjutnya kita beralih ke organ gaster. Nah, gaster ini merupakan organ intraperitoneal yang berada di regio epigastrika, umbilicalis, dan hipokondriaka sinistra. Nah, gaster ini memiliki 4 bagian utama. Yang pertama ada pars cardiaca, yang ini. Nah, pars cardiaca ini tuh merupakan pintu masuk gaster di bagian atas. Lalu terdapat fundus gastricum yang ini. Nah, fundus gastricum ini tuh merupakan ujung buntu di bagian atas gaster yang dapat melebar akibat biasanya kalau gasternya itu terisi makanan, gas, atau cairan. Lalu yang ketiga terdapat corpus gastricum di sini. Nah, corpus gastricum ini tuh merupakan badan dari gaster dan bagian terbesar dari gaster. Jadi tuh kayak dia bagian intinya gitu di tengah. Lalu terdapat pars pylorica, di mana ini tuh merupakan pintu keluar lambung ke duodenum yang terdiri dari 2 bagian, yaitu antrum pyloricum. Yang ini antrum pyloricum merupakan bagian pars pylorica yang lebih lebar, dan ada canalis pyloricum yang ini. Nah, canalis pyloricum ini merupakan bagian pars pylorica yang lebih kecil. Lalu di lambung itu juga terdapat 2 lubang atau 2 orifisium. Yang pertama ada orifisium cardiacum. Ini tuh merupakan tempat esofagus masuk ke gaster. Lalu yang kedua ada orifisium pyloricum yang terletak di bagian bawah. Jadi kalau orifisium cardiacum itu dia lubang di bagian atas, sedangkan si orifisium pyloricum ini tuh lubang di bagian bawah. Selain itu, di lambung itu juga terdapat lengkungan atau yang kita sebut dengan curvatura. Nah, pertama ada curvatura minor. Ini tuh yang ini, curvatura minor. Nah, itu dia membentang dari orifisium cardiacum sampai pylorus. Curvatura minor ini tuh merupakan tempat melekatnya omentum minor. Jadi curvatura minor ini tempat melekatnya omentum minor. Lalu terdapat curvatura mayor, dia yang besar di sini. Nah, dia itu jauh lebih panjang daripada curvatura minor. Nah, curvatura mayor ini merupakan tempat menggantungnya omentum maius. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Jadi kompensasi upper esophageal sphincter dan lower esophageal sphincter saat dia makan rakus itu fungsinya untuk apa? Nah, si upper esophageal sphincter yang di atas ini dia itu fungsinya membantu mencegah aliran balik makanan dari esofagus ke faring saat menelan. Selanjutnya, kalau yang si lower esophageal sphincter, dia itu membuka untuk membiarkan bolus makanan ke lambung dan menutup untuk mencegah reflux. Nah, jadi kalau makanannya itu masuk terlalu cepat, kemungkinan si lower esophageal sphincter ini
tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik sehingga dia akan merasa kenyang lebih cepat. Lalu saat udah melewati lower esophageal sphincter, si makanan ini kan akan masuk ke lambung. Nah, di lambung ini terdapat gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik itu gerakan otot yang mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Jadi, kalau kita makan cepat atau Randy makan cepat itu dapat memicu peristaltik lebih awal sehingga makanannya itu bergerak lebih cepat ke lambung dan merangsang rasa kenyang meskipun belum banyak makanan yang dikonsumsi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan 3 anatomi blok 1.3. Pertama, saya akan membaca kasusnya terlebih dahulu. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Dari kasus tersebut terdapat beberapa soal. Pada soal A, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Nah, ini terdapat tabel perbedaan jejunum dan ileum. Jadi, berdasarkan letaknya, si jejunum dan ileum ini tuh jelas berbeda. Jejunum dia terletak di regio umbilicalis, sedangkan kalau yang ileum dia terletak di kanan bawah cavum abdomen sampai pelvis. Lalu, untuk diameternya, jejunum itu lebih panjang, dia sebesar 2-4 cm, sedangkan ileum dia sebesar 2-3 cm. Lalu kalau untuk dindingnya, jejunum itu dia memiliki otot polos yang lebih tebal, sedangkan kalau yang ileum dia itu lebih tipis. Sedangkan kalau berdasarkan warnanya, jejunum ini tuh lebih terlihat seperti warna merah gelap, sedangkan pada ileum dia terlihat seperti pink muda. Oke, kalau selanjutnya berdasarkan lemak mesenterinya. Di jejunum itu terdapat sedikit lemak mesenteri, sedangkan pada ileum dia terdapat banyak lemak mesenteri. Lalu kalau arkadesnya, jejunum ini itu hanya terdapat 1-2 tingkat. Sedangkan kalau ileum dia bersusun dan lebih kompleks. Jadi kayak dia itu lebih banyak arkadesnya gitu. Sedangkan kalau vasa rektanya, jejunum itu tuh lebih panjang. Sedangkan si ileum lebih pendek. Jadi kalau di jejunum itu dia vasa rektanya panjang tapi arkadesnya hanya terdiri dari 1-2 tingkat aja. Sedangkan kalau di ileum dia itu vasa rektanya itu pendek, cuma dia itu arkadesnya itu lebih kompleks, lebih banyak dan lebih bersusun banyak gitu. Nah, selanjutnya kalau berdasarkan vaskularisasinya, di jejunum itu lebih banyak vaskularisasi, sedangkan di ileum itu lebih sedikit vaskularisasinya. Oke, kita beralih ke soal yang B. Jelaskan struktur bangunan di kolon. Nah, ini. Nah, jadi kolon itu terdiri dari 4. Ada kolon ascendens, ada kolon transversum, lalu ada ini yang di sini tuh kolon descendens, dan ada kolon sigmoideum. Oke, yang pertama kita bahas dari kolon ascendens terlebih dahulu. Yang ini. Jadi kolon ascendens itu merupakan kolon yang berjalan ke atas. Jadi makanan itu kan dia akan berjalan ke atas gini. Nah, kolon ascendens ini terletak dari cecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter. Lalu dia akan membelok ke sini, membentuk flexura cholidextra. Dan dilanjut menjadi kolon transversum. Nah, yang kedua terdapat kolon transversum. Nah, pada kolon transversum ini dia makanannya akan berjalan secara transversal, secara mendatar.
Nah, kolon ini berjalan menyilang dari flexura coli dextra sampai ke flexura coli sinistra. Oke, selanjutnya yang ketiga ada kolon descendens. Nah, kolon descendens ini kolon yang berjalan ke arah bawah. Jadi nanti makanannya dari kolon transversum akan dia berjalan ke bawah. Gini. Nah, dia itu letaknya dari flexura coli sinistra sampai ke pinggirnya pelvis. Lalu yang keempat ada kolon sigmoideum. Nah, kolon sigmoideum ini tuh merupakan bagian paling sempit karena dia kayak tidak sepanjang kolon-kolon yang lain. Dan kolon ini tuh terletak di fossa iliaca sinistra. Gitu. Lalu selanjutnya terdapat beberapa bangunan penting di kolon. Oke, yang pertama ada Taenia coli. Jadi Taenia coli itu yang di tengah ini. Yang berjalan di tengah. Nah, Taenia coli ini terbagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama ada Taenia mesocolica. Yang ini merupakan tempat perlekatan dari mesokolon. Lalu terdapat Taenia ommentalis. Yang ini itu merupakan tempat perlekatan dari omentum maius. Lalu juga terdapat Taenia libera. Nih, Taenia libera itu dia tidak dilekati oleh bangunan apapun, makanya dia disebut juga dengan free Taenia. Selanjutnya ada Plica semilunaris. Nah, ini Plica semilunaris. Jadi karena disekum dan kolon itu panjang taenianya lebih pendek dibanding stratum sirkularnya, jadi si stratum sirkularnya ini tuh akan melipat-lipat, membentuk plica semilunar. Nih, kayak membentuk lipatan-lipatan gitu. Di bagian dalam. Jadi plica semilunar ini tuh di bagian dalam. Sedangkan kalau di luar dia akan terlihat seperti menggembung yang dinamakan haustra. Nah, di antara haustra ini itu terdapat incisura. Incisura itu kayak tengahnya ini. Nah, ini kayak di tengah-tengah ini namanya incisura. Lalu yang ke 5 terdapat appendices epiploica. Ini appendices epiploica. Dia merupakan kantung kecil yang berisi lemak di bagian bawah. Kayak kantung-kantung kecil gitu dia. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal bagian C. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi, struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses itu terdapat rektum dan kanalis analis. Di mana rektum dan kanalis analis ini merupakan bagian terminal dari intestinum crassum, kelanjutan dari kolon sigmoideum. Oke, yang pertama kita bahas dulu rectum propium. Nah, di rectum propium ini terdapat beberapa bangunan penting. Di sisi luarnya terdapat flexura sacralis. Yang ini, di mana flexura sacralis ini fungsinya untuk membantu mengontrol keinginan buang air besar. Dia membantu mengontrol keinginan buang air besar. Jadi dia itu membantu dalam menahan buang air besar. Lalu terdapat flexura anorektal. Flexura anorektal ini dia mengontrol pengeluaran feses dan memfasilitasi penutupan saluran anal saat tidak ada dorongan untuk buang air besar. Sehingga flexura anorektal ini membantu mencegah kebocoran feses. Kebocoran feses dan mengontrol
pengeluaran feses. Nah, saat mengalami defekasi, si flexura anorektal ini dia akan berubah tegak sehingga tinjanya itu akan bergerak ke kanalis analis. Nah, selanjutnya pada bagian dalam itu terdapat lipatan yang kita sebut dengan plika transversal recti, di mana di bawah plika transversal recti itu terdapat ampula recti, yang mana di bawahnya terdapat ampula recti. Nah, ampula recti ini dia berfungsi untuk menerima dan sebagai tempat penampungan sementara bagi feses sebelum dikeluarkan. Jadi dia untuk menerima dan tempat penampung feses sementara. Oke, itu untuk yang bagian rectum propium. Selanjutnya kita beralih ke kanalis analis. Nah, kanalis analis ini merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan yang terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Ini dia kanalis analis. Nah, kanalis analis ini panjangnya itu sekitar 3 hingga 4 cm dan berfungsi sebagai saluran untuk pengeluaran feses. Nah, di permukaan dalam kanalis analis ini terdapat beberapa bagian penting. Permukaan dalamnya. Yang pertama ada kolumna analis. Kolumna analis atau rectalis. Dia berupa lipatan tunika mukosa yang berjalan longitudinal. Biasanya sebanyak 5-10 lipatan. Lalu yang kedua itu ada valvula analis. Nah, valvula analis ini berfungsi untuk menghubungkan dua kolumna pada bagian kaudal atau pada bagian sampingnya. Lalu yang ketiga ada sinus rectalis. Nah, sinus rectalis ini merupakan cekungan di antara valvula analis. Jadi dia cekungan di si valvula analis ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.